Mari kita duduk sebentar ya. Tenangkan dirimu. Anggap saja dunia di luar sana berhenti berputar untuk beberapa menit. Anggap saja hanya ada kamu dan suaraku. Coba bayangkan satu hal sederhana. Bagaimana jika hari ini adalah hari terakhirmu hidup di dunia ini? Bukan besok, bukan minggu depan. Hari ini, detik ini. Sambil nafasmu naik turun perlahan, sambil jantungmu berdetak seperti biasanya, sambil matamu memandang apapun yang ada di sekitarmu, kamu tahu tanpa bisa menolak bahwa malam nanti dunia ini akan menghembuskanmu keluar. Kamu mungkin tidak tahu caranya, tidak tahu jamnya, tapi kamu tahu ini hari terakhir. Bagaimana rasanya? Bukan panik, bukan takut. Lebih seperti keheningan aneh yang baru kamu sadari selama ini tidak pernah benar-benar kamu alami. Keheningan yang datang sebelum sesuatu berakhir. Bayangkan kamu duduk di tempat biasa, kasurmu, lantai kamarmu, kursi ruang tamu, atau bahkan di sudut jalan tempat kamu sering menunggu angkot. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kamu memperhatikan nafasmu. Kamu memperhatikan bagaimana udara masuk dan keluar seperti gelombang pasang surut. Kamu memperhatikan tanganmu sendiri, kulitmu, bentuk jarimu, seakan-akan semua itu adalah sesuatu yang baru kamu temukan. Karena kamu sadar, sebentar lagi kamu tidak akan punya tubuh ini lagi. Dan pelan-pelan ingatan pun muncul, seperti kilatan cahaya yang datang dari ruang gelap. Ingatan pertama, ingatan paling jauh, ingatan saat kamu masih kecil. Kamu mungkin tidak ingat detailnya, tapi kamu ingat rasanya. Rasanya menjadi kecil, polos, dan belum mengerti dunia. Kamu ingat bagaimana dunia dulu terasa besar sekali. Kamu ingat bau tanah waktu hujan. Kamu ingat tangan orang tua yang pernah menggandengmu supaya kamu tidak tersesat. Kamu ingat suara tawa kecilmu sendiri, tawa yang dulu tidak kamu sadari begitu murni. Dan malam ini, itu semua menjadi harta terakhir yang kamu punya. Semakin kamu memikirkannya, semakin jelas jejak hidupmu muncul. Tidak semuanya indah, beberapa bahkan menyakitkan. Tapi karena ini adalah hari terakhirmu, kamu tidak lagi marah kepada pengalaman itu. Kamu tidak lagi ingin melawannya. Kamu hanya melihat dan mengamati. Seperti menonton film hidupmu dari kursi paling belakang. Kamu melihat dirimu saat remaja, usia labil yang penuh gengsi, penuh pencarian jati diri, penuh kebodohan lucu yang sekarang membuatmu tersenyum getir. Kamu melihat bagaimana dulu kamu pernah jatuh cinta untuk pertama kalinya. Jantungmu pernah berdebar begitu keras hanya karena seseorang memanggil namamu. Kamu pernah menulis nama seseorang di buku yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelajaran sekolah. Dan kamu tersenyum kecil, karena semua itu sekarang terasa seperti mimpi. Lalu kamu melihat masa ketika hidup mulai berat. Waktu-waktu ketika kamu mulai belajar bahwa dunia tidak sesederhana cerita dongeng. Kamu mulai merasakan patah hati pertama kali yang dulu kamu kira akan membunuhmu, tapi ternyata kamu masih hidup setelahnya. Kamu melihat bagaimana kamu pernah gagal, pernah malu, pernah kecewa, pernah marah pada dirimu sendiri, pada takdir, dan bahkan pada Tuhan. Kamu melihat semuanya sekarang, dan rasanya berbeda. Tidak lagi seperti luka, lebih mirip kenangan yang kamu sudah berdamai dengannya. Seiring waktu berjalan, kamu melihat dirimu tumbuh menjadi dewasa. Bagaimana kamu bekerja keras, meski kadang tidak tahu untuk apa. Bagaimana kamu menjalani hari-hari yang melelahkan, bangun pagi untuk tujuan yang terkadang terasa kosong. Bagaimana kamu menahan tangis sendirian di kamar, agar tidak ada satupun orang yang melihatmu rapuh. Kamu melihat semua itu dan entah kenapa, sekarang kamu merasa ingin merangkul dirimu sendiri yang dulu.
Kamu ingin bilang, aku tahu kamu sudah berusaha. Maaf karena dunia membuatmu berjuang begitu keras. Dan waktu terus berjalan, seperti pusaran air yang menarik semua momen menuju bagian terdalam hidupmu. Kamu menyadari bahwa hidupmu ternyata tidak sesingkat yang kamu kira. Ada banyak hal yang kamu lupa kamu pernah lakukan. Banyak orang yang kamu lupa pernah kamu temui. Banyak senyuman yang dulu kamu berikan tanpa sadar. Banyak keberanian kecil yang dulu kamu tidak hargai. Kamu pernah menolong orang, pernah membuat seseorang tertawa, pernah membuat seseorang merasa dilihat, dan pernah membuat seseorang merasa ditemani. Untuk pertama kalinya, kamu menerima bahwa hidupmu memang tidak sempurna, tapi tidak sia-sia. Kamu pernah hadir, dan itu sudah cukup. Seumur hidup, kamu terus berlari. Sekarang, kamu berhenti. Dan justru saat berhenti itu, kamu melihat segalanya dengan lebih jernih. Bayangkan malam mulai turun, lampu-lampu menyala, kota terasa lebih tenang dari biasanya. Tidak ada keributan di dalam kepalamu. Tidak ada kecemasan untuk hari esok. Karena tidak akan ada lagi hari esok. Ada ketenangan dalam penerimaan. Kematian bukan lagi monster, bukan ancaman. Kematian hanyalah pintu yang terbuka pelan. Di saat-saat terakhir, kamu mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang memenuhi semua yang kamu kejar. Hidup ini bukan tentang menang atau kalah. Bukan tentang membuktikan diri, bukan tentang menjadi yang terbaik atau paling benar. Hidup ini hanyalah pengalaman, perjalanan pendek yang alam semesta izinkan kamu lihat. Sebuah kesempatan untuk merasakan menjadi manusia dengan segala kekacauan, ketidaksempurnaan, dan keindahannya. Dan di malam terakhir ini, untuk pertama kalinya, kamu memaafkan dirimu sendiri atas pilihan-pilihan yang salah, atas kegagalan, atas segala hal yang dulu membuatmu merasa tidak layak. Sekarang kamu sadar, kamu telah cukup. Dalam kesunyian hari terakhir, kamu juga mulai memikirkan orang-orang yang pernah hadir dalam hidupmu. Wajah mereka muncul satu persatu. Ada yang membuatmu hangat, ada yang membuatmu sesak, dan ada yang membuatmu tersenyum kecil. Dan ada satu atau dua orang yang masih membuat dadamu sedikit sakit. Tapi rasa sakit itu sekarang tidak menuntut apa-apa. Ia hanya ingin diakui dan dilepas. Seperti hembusan angin yang pelan menyentuh kulitmu untuk terakhir kali. Kemudian kamu memikirkan tempat-tempat yang pernah kamu datangi. Tempat favoritmu. Tempat di mana kamu pernah menangis, tempat di mana kamu pernah merasa paling hidup, dan semuanya terlihat seperti potongan puzzle yang akhirnya lengkap. Kamu mengerti bahwa setiap ruang yang kamu datangi, setiap orang yang kamu kenal, setiap momen yang kamu jalani, semuanya adalah bagian dari dirimu. Mereka tidak hilang, tidak akan hilang. Mereka akan ikut denganmu kemanapun setelah ini kamu pergi. Malam semakin larut dan udara semakin dingin. Lalu tubuhmu mulai merasa lebih berat, bukan karena takut, tapi karena waktunya sudah dekat. Di detik-detik terakhir, ingatanmu kembali pada masa kecilmu lagi. Awal hidup, awal dari semua ini. Dan kamu sadar, kehidupanmu berputar seperti lingkaran. Kamu kembali ke titik awal. Kamu kembali menjadi jiwa yang polos, yang tidak membawa beban apapun, tidak membawa ambisi apapun, tidak membawa sakit apapun. Hanya membawa kesadaran bahwa kamu pernah hidup. Kamu melihat cahaya kecil, bukan lampu, bukan matahari, tapi sesuatu yang terasa seperti rumah. Dan kamu mengerti, ini akhirnya, sekaligus awal.
kamu menarik nafas panjang untuk terakhir kalinya. Dan di titik itu tidak ada takut, tidak ada gelap, tidak ada penyesalan. Yang ada hanya kelegaan. Seolah-olah seluruh hidupmu adalah sebuah lagu panjang dan akhirnya kamu mendengar nada penutupnya. Nada yang lembut, pelan, dan sempurna. Jika hari ini adalah hari terakhirmu di dunia, maka kamu pergi bukan sebagai seorang yang gagal. Kamu pergi sebagai seseorang yang hidup, yang merasakan semuanya, yang pernah jatuh cinta pada dunia ini dengan caranya sendiri. Meskipun tidak semua indah, itu tetap milikmu. Dan pada akhirnya, semua itu cukup. Ketika matamu menutup pelan, dunia tidak kehilanganmu, karena jejakmu sudah menempel pada orang-orang yang pernah kamu sentuh, meski hanya sekali. Dan kamu pun berjalan pulang ke tempat yang kamu tuju sejak awal, dengan tenang, dengan lembut, dengan pasrah penuh kehangatan. Ini hari terakhirmu, dan entah bagaimana, semua itu terasa indah.